lagi di podcast Bisik Tari, bicara asik, fakta menarik. Pada kesempatan hari ini, kita sudah kedatangan tamu yang berada di sebelah saya. Boleh diperkenalkan Kak, namanya siapa? Baik, nama saya Dr. Hewan Danu Prayogo. Saya lulusan Universitas Airlangga. Rumah saya yaitu di Desa Andong-Sari, Kecamatan Rambulu, Kabupaten Jember. Boleh tanya-tanya Kak? Oke, siap. Bertanya. Siap. Berapa lama sih pendidikan dokter hewan itu? Oke, sebelum saya menjawab daripada pertanyaan adik, saya di sini mau disclaimer dulu dan mengucapkan terima kasih kepada channel YouTube SMA Negeri Ambulu yang memberikan ruang dan wadah bagi kita profesi dokter hewan. Sebelumnya saya di sini juga mewakili daripada Perhimpunan Dokter Hewan Kabupaten Jember, yaitu PDHI Jadi 7, untuk mensosialisasikan bagaimana peran dan fungsi daripada profesi atau dokter hewan ini. Oke, jadi melanjut ya tadi pertanyaan berapa lama studi daripada dokter hewan. Studi dokter hewan itu untuk S1 kita 4 tahun, untuk lanjut koas atau program profesi itu kita selama kurang lebih 2 tahun. Jadi total daripada pendidikan profesi dokter hewan itu selama 6 tahun. 6 tahun kita baru dapat gelar dokter hewan. Ya, habis SKH, habis itu dokter hewan. Jadi 6 tahun lamanya kita mendidikan itu. Ya, berarti sudah sama kedokteran. Benar, sama dengan profesi dokter umum juga. Kalau boleh tahu peluang kerjanya dokter hewan selain kayak berarti kan dari pemikiran pelaksana itu dokter hewan itu pasti ya ngurusin hewan nih. Yeah. Nah, selain dari peluang itu apakah ada peluang lain? Oke. Peluang daripada profesi dokter hewan ya. Jadi profesi dokter hewan ini sebenarnya sangat luas. Mungkin kalau di daerah-daerah atau di desa itu kelihatannya dokter hewan itu hanya sebatas seorang petugas kesehatan hewan yang dipanggil untuk nyuntik sapinya, kambingnya atau kerbaunya. Padahal tidak hanya itu, program profesi dokter hewan ini juga banyak. Kita contohnya daripada teman-teman saya sendiri, ada juga sebagai seorang embriolog di rumah sakit pusat di Jakarta juga ada. Dia sebagai seorang embriolog juga membantu daripada dokter spesialis obgyn untuk untuk bayi tabung. Nah, itu juga ada. Terus ada juga lulusan kedokteran hewan yang dia kerjanya secara pemerintahan juga ada, kan di dinas karantina hewan, di dinas pertanian dan lain sebagainya, itu juga banyak. Jadi lulusan dokter hewan sebenarnya luas, cakupannya luas. Namun karena potensi-potensi itu tidak dilihat, yang dilihat ya hanya sebatas seorang dokter praktisi yang menyembuhkan ketika ada klien pasien sakit, baik itu hewan peliharaan seperti anjing kucing maupun hewan yang ada di desa seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Jadi peluang kerjanya itu banyak ya? Banyak sekali peluang kerjanya dokter hewan. Gak hanya cuma itu kan bisa hewan. Ya, jadi kalau dokter hewan itu mungkin paling buruknya itu ya, kayak kata teman-teman saya itu paling buruknya kita jadi profesi itu buka praktek mandiri. Kita tuh bisa praktek mandiri, jadi kita membuat peluang kerja sendiri. Jadi nggak harus kerja di pemerintahan, nggak harus kerja di perusahaan dan sebagainya. Jadi jadi praktek dokter hewan mandiri itu adalah membuka pekerjaan sendiri, jadi tidak membebani gitu. Jadi ada juga dokter hewan yang di perusahaan gas, di perusahaan farmasi, di perusahaan obat-obatan farmasi dan sebagainya, itu juga ada banyak. Jadi nggak hanya satu program profesi, dia hanya kayak sebagai dokter panggilan untuk jenis sapi dan kambing dan sebagainya, banyak luas. Pertanyaan selanjutnya Mas, apa sih sisa senangnya menjadi dokter hewan? Susah senang jadi dokter hewan ya. Susah senang jadi dokter hewan itu banyak sih. Kalau semisal senangnya dulu jadi dokter hewan itu kan saya jadi dokter hewan praktisi mandiri nih di desa kan, rumah saya di Ambulu, banyak peternak-peternak di situ. Bagaimana ketika kita menolong atau responsif terhadap penyakit atau keluhan daripada masyarakat, misal tuh hewan saya ini sekarang lahirnya nggak bisa keluar, meskipun itu jam 11 malam, ketika memang kita bisa
berangkat ya saya berangkat. Nah di situ ketika saya penanganan semacam itu, terus si peternaknya ini dengan senang, senyum, bahagia karena hewannya itu lahir dengan selamat, itu sudah menjadi suatu kesenangan bagi saya. Sebenarnya gitu lah ya. Ya susahnya tadi jam 11 malam atau jam 12 malam itu kan juga waktu istirahat. Ya itu diketuk nih tempat kakak kita, dok, atau mas, pak gitu kan. Ini hewan saya lagi melahirkan dan sebagainya, nggak bisa keluar dan sebagainya. Nah itu kita harus responsif. Tapi dari semua itu poinnya adalah ketika kita melayani dengan sepenuh hati pasti ada hikmah dan kesenangan bagi diri kita sendiri sebagai profesi dokter hewan. Kayak bangga banget. Ya bagaimana dengan diri sendiri ya benar-benar. Oke, terus ini kan di sosial media, di sosmed, di Instagram banyak sekali tuh yang aku lihat-lihat tuh banyak orang yang melihara hewan liar atau hewan satwa liar. Ya itu untuk kesejahteraan hewan itu bagaimana? Oke. Jadi belakangan ini ya itu lagi banyak tren orang-orang yang ada di luar sana atau di orang-orang perkotaan nih contohnya banyak yang memelihara hewan satwa liar. Nah sebenarnya itu juga masih apa ya pro dan kontra itu bagaimana kesejahteraan hewan itu karena dia kan juga menginfluence daripada orang banyak ketika dia misalkan memelihara singa atau memelihara panda gitu kan, ruang kutub misalkan dia pelihara di rumahnya, itu kan juga menginfluence daripada orang untuk berbondong-bondong dia boleh ini memelihara hewan satwa liar nih. Nah, padahal prosesnya itu nggak situ. Memang kalau sebagian orang yang memang sudah memiliki kemampuan lebih seperti kayak dia secara ekonomi mampu untuk memelihara dan administrasinya, perizinan dan sebagainya, itu prosesnya sangat ribet. Nah, untuk tadi yang poin pentingnya adalah tentang kesejahteraan hewannya atau animal freedom-nya atau animal welfare-nya itu yang pertama itu dia itu ada 5 kan ya, animal freedom itu ada 5. Dia itu bebas dari rasa lapar dan haus, dia bebas dari rasa sakit, luka atau penyakit. Yang ketiga itu dia bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan. Yang keempat itu bebas untuk dapat melakukan perilaku alaminya. Yang kelima itu bebas dari perlakuan kasar dan pembunuhan. Jadi ketika 5 aspek, 5 freedom ini dilakukan, maka itu menurut saya boleh-boleh saja. Namun kembali lagi masyarakat Indonesia ini juga belum tentu bisa mampu kan melakukan 5 ini. Ketika dia memelihara singa misalkan makanannya dia nggak mampu. Ketika dia beli makanan untuk dirinya sendiri aja belum mau, soal-soal mau memelihara singa, itu kan juga perlu diperjuangkan. Jadi dari teman-teman semua harus bisa melihat sisi yang lain, nggak hanya melihat seorang influencer memelihara hewan liar, terus kita ikut-ikut, nggak harus gitu. Tapi kita harus lihat aspek yang lain, gitu. Kita nggak boleh tiba-tiba memelihara singa, beruang dan sebagainya. Itu sih. Dari aspek Kemampuan diri ya, gitu. Bisa terjun dan sebagainya. Itu penting sekali. Terus nih ada pertanyaan tadi mas, saya kan dari jurusan IPS nih. Oke. Nah, terus kayak pasti anak IPS bisa nggak sih anak IPS mau jadi dokter hewan, terus kayak uangnya bisa atau sedikit atau banyak? Jadi kalau anak IPS ya, kalau secara ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi mungkin nggak bisa kayaknya ya. Apa? Nah, lintas jurusan ya. Kayaknya nggak bisa nihil banget. Mungkin bisanya lewat SBM atau mandiri. Tapi ya rata-rata kayak seangkatan saya itu yang IPS kayaknya ada mungkin 1 atau 2 orang, mungkin saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat kalau anak IPS ya jelas kesulitan ketika dia kuliah karena materi-materi dasar kedokteran hewan ya termasuk biokimia, terus habis itu ada tentang biologi tadi, terus kan itu kan berbeda jauh dari ilmu sosial gitu. Mungkin dari podcast pada hari ini kita juga ada poin-poin penting dari peluang kerjanya dokter hewan. Jadi nggak cuma ngurusin hewan aja, terus susah senangnya menjadi dokter hewan, terus kita jadi tahu kesejahteraannya hewan juga. Terus ada slogan yang menarik nih untuk buat kalian yang belum tahu tentang hewan, yaitu manusia tidak satwa suaka. Apa itu maksudnya? Yaitu mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Bagus banget. Jadi
dari kita untuk hewan dan dari hewan untuk kita. Iya. Oke, mungkin itu saja Mas. Siap. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya yang telah diberikan. Oke, jangan lupa buat kalian yang telah menonton podcast ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jika kalian mau ingin part 2-nya tentang mengenai lebih lanjut tentang dokter hewan lagi, bisa komen langsung ya di komentar di bawah ini. Terima kasih, bye.